Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maryam Nur Azizah Fitriani. Alamat Instagram saya ada @maryam.azizah. Untuk alamat YouTube saya ada Maryam Azizah Official. Pada kali ini saya akan mempresentasikan mata pelajaran ekonomi kelas 10 IPS, yaitu tentang sistem pasar. Ini adalah gambar pasar ya teman-teman semuanya. Kali ini apa yang Anda ketahui tentang pasar? Kita hari ini akan menjelaskan tentang sistem pasar. Pasar adalah tempat bertemunya para penjual dan pembeli untuk mengadakan transaksi jual beli barang atau jasa. Sekali lagi, pasar adalah tempat bertemunya para penjual dan pembeli untuk mengadakan transaksi jual beli barang atau jasa. Selanjutnya, ada jenis-jenis pasar. Jenis-jenis pasar terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, ada pasar persaingan sempurna atau biasa disebut perfect competition market. Ada juga pasar persaingan tidak sempurna yang biasa disebut imperfect competition market. Berikutnya, pasar persaingan sempurna atau biasa disebut perfect competition market. Pasar persaingan sempurna merupakan suatu pasar di mana jumlah penjual dan pembelinya sangat banyak dan produk yang ditawarkannya sejenis. Jadi saya ulangi, pasar persaingan sempurna merupakan suatu pasar di mana jumlah penjual dan pembelinya sangat banyak dan produk yang ditawarkannya sejenis. Contohnya seperti beras, gandum, serta ubi-ubian. Kenapa beras, gandum, dan ubi-ubian termasuk menjadi pasar persaingan sempurna? Karena para penjual beras, gandum, dan ubi-ubian itu banyak, dan yang membutuhkan beras, gandum, ubi-ubian juga sangat banyak. Karena apa? Karena beras dan gandum itu merupakan suatu makanan pokok yang biasa dimakan oleh manusia. Tentunya itu suatu kebutuhan sehari-hari untuk manusia. Itulah kenapa penjual beras dan pembeli beras itu sama-sama banyak, sama-sama membutuhkan. Selanjutnya yaitu ada ciri-ciri pasar persaingan sempurna. Dari ciri-ciri pasar persaingan sempurna diantaranya ada yang pertama, jumlah penjual dan pembelinya sangat banyak. Yang kedua, barang jualan bersifat homogen. Yang ketiga, tidak ada campur tangan pemerintah dalam penentuan harga. Jadi, yang menentukan harga jualnya itu adalah orang yang mempunyai penjualan tersebut. Yang keempat yaitu faktor-faktor produksi bergerak bebas. Dan yang kelima, penjual adalah price taker, pengambil keputusan harga. Jadi yang mengambil keputusan harga itu adalah penjual sendiri tanpa ada campur tangan pemerintah ataupun orang lain. Yang ketujuh, sulit mendapat keuntungan di atas rata-rata. Yang kedelapan, free entry and exit, tidak ada hambatan untuk keluar masuk pasar bagi penjual. Selanjutnya yaitu ada pasar persaingan tidak sempurna. Tadi di jenis-jenis pasar ada pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Saya ulangi, untuk pasar persaingan sempurna merupakan suatu pasar yang dimana penjualnya banyak, pembelinya pun juga banyak. Nah, sekarang pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan tidak sempurna itu kebalikan dari pasar persaingan sempurna. Apa sih yang dimaksud dengan pasar persaingan tidak sempurna? Yuk kita lanjut ke slide berikutnya. Pasar persaingan tidak sempurna merupakan jenis pasar yang hanya memiliki penjual terbatas, tetapi pembelinya sangat banyak. Barang atau jasa yang terdapat dalam pasar ini adalah heterogen. Jadi, untuk pasar persaingan tidak sempurna, yaitu penjualnya yang terbatas, namun pembelinya sangat banyak.
Karena jumlah penjualnya terbatas, maka penjual menjadi pihak yang menentukan harga. Jadi yang menentukan harganya juga sama ya, yaitu penjual. Untuk jenis-jenis pasar persaingan tidak sempurna terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu ada pasar monopoli. Apa sih yang dimaksud dengan pasar monopoli? Yuk kita simak berikutnya. Monopoli ini berasal dari bahasa Yunani, dari kata mono, yang artinya satu, dan poli yang artinya penjual. Pasar ini hanya ada satu penjual, berlaku sebagai penentu harga, karena tidak ada yang menyaingi dan barang yang dihasilkan tidak memiliki barang substitusi. Jadi, saya ulangi ya teman-teman, pasar monopoli berasal dari bahasa Yunani, dari kata mono, yang artinya satu, dan poli artinya penjual. Jadi yang menjualnya hanya satu. Contohnya seperti Pertamina, KAI, PLN, dan Telkom Indonesia. Berikutnya ada pasar oligopoli. Wow, pasar oligopoli teman-teman. Apa sih yang dimaksud dengan pasar oligopoli? Yuk kita simak. Berbeda dengan pasar monopoli, pasar oligopoli dikuasai oleh beberapa perusahaan, namun jumlah barang yang ditawarkan tetaplah homogen atau satu jenis saja. Pasar oligopoli biasanya dilakukan dengan bentuk upaya menahan perusahaan potensial dapat memasuki pasar. Contoh dari pasar oligopoli yaitu industri motor, industri air mineral, industri rokok, dan lain sebagainya. Kenapa sih industri motor dijadikan salah satu pasar oligopoli? Karena ya tentu saja, karena dari motor itu biasanya kan ada yang namanya, contohnya ada yang namanya Honda. Dari merek Honda sendiri itu ada beberapa merek juga teman-teman, seperti Beat, Revo, dan lain sebagainya. Terus ada industri air mineral juga teman-teman. Kok bisa industri air mineral? Ya contohnya ketika teman-teman pergi ke suatu minimarket. Terus di tempat minimarket tersebut banyak banget kan merek-merek minuman seperti Aqua, Mineral, Club, dan lain sebagainya. Itu merupakan salah satu contoh dari pasar oligopoli yang dimana pasar oligopoli tersebut dikuasai oleh beberapa perusahaan, namun jumlah yang ditawarkan tetaplah homogen atau satu jenis saja. Berikutnya yaitu pasar monopolistis. Apa sih yang dimaksud dengan pasar monopolistis? Nah, yuk kita lanjut. Jenis pasar yang ini lebih asyik dari dua jenis tadi. Pasar monopolistis ini berisi beberapa produsen dengan jenis barang yang serupa, namun karakteristiknya berbeda-beda. Produsen ini juga mempunyai kemampuan untuk memengaruhi harga pasar, tapi tidak terlalu besar dibandingkan dengan pasar monopoli dan oligopoli. Contohnya seperti sabun, pasta gigi, sampo, motor, dan lain sebagainya. Jadi saya ulangi, jenis pasar monopolistis ini lebih asyik dari dua jenis pasar tadi. Pasar monopolistis ini berisi beberapa produsen dengan jenis barang yang serupa, namun karakteristiknya yang sangat berbeda-beda. Mungkin untuk jenis-jenis pasar ini hanya sekian dari saya. Berikutnya, saya akan menampilkan satu contoh video yang dimana nanti kita akan lakukan bersama-sama di kelas nanti. Nanti disimak dulu ya videonya teman-teman. Nah teman-teman, ini merupakan contoh dari salah satu lagu dari metode pembelajaran hari ini. Saya harap nanti teman-teman bisa memahami dan bisa mengikutinya ya. Selamat mendengarkan. Pasar persaingan sempurna itu pasar yang tak terbatas, pedagang dan pembelinya, produknya homogen, informasinya bebas selamanya, harganya elastis.
beberapa kelompok untuk membuat karya juga seperti ini tentang sistem pasar. Ya, selamat mengerjakan.